Shalom saudara, selamat pagi. Haleluya, haleluya. Kembali kita bertemu di pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan, yaitu mengenai pasangan hidup yang sepadan dan seimbang. Sepadan dan seimbang. Jadi firman Tuhan ini mungkin bisa berguna bagi mereka yang sedang mencari jodoh, mereka yang sedang mencari pasangan, atau orang tua yang sedang mencarikan pasangan untuk anak-anaknya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema pasangan hidup, pasangan yang sepadan dan seimbang. Kita mulai dulu dengan sepadan, saudara. Arti kata sepadan itu sebenarnya adalah sesuai atau sama-sama, saudara, sama-sama. Dalam Kejadian 2 ayat 18 firman Tuhan begini bunyinya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dia itu siapa? Adam. Jadi pada saat itu Adam sendirian. Sehingga Tuhan berinisiatif untuk mencarikan pasangan bagi Adam yang sepadan, yang sama-sama makhluk hidup. Sama-sama seperti Adam untuk menolong, menjadi penolong baginya, saudara. Nah, itulah Kejadian 2 ayat 18. Sama-sama sepadan itu adalah sesuai atau sama-sama. Sama-sama di dalam hal apa, saudara? Satu, sama-sama makhluk yang namanya manusia, saudara. Kenapa saya katakan sama-sama makhluk yang bernama manusia? Karena ada kecenderungan di akhir zaman, manusia-manusia akhir zaman itu mereka ingin menikah dengan yang bukan makhluk yang namanya manusia. Mereka ingin menikah misalnya dengan boneka, mereka ingin menikah dengan benda-benda kesayangannya, mereka ingin menikah dengan bahkan binatang atau hewan lain. Ini sangat berbahaya sekali, saudara, kalau tidak ditegaskan. Sama-sama makhluk yang namanya manusia. Kedua, sama-sama manusia yang masih hidup. Yang masih hidup. Kenapa yang masih hidup, saudara? Karena kalau saudara menikah dengan orang yang sudah mati, maka saudara tidak akan mungkin bisa bersatu. Alamnya sudah lain. Bukankah begitu, saudara? Manusia yang masih hidup. Jadi sama-sama manusia yang masih hidup. Kemudian ketiga, sama-sama manusia, tetapi berlainan jenis. Nah, ini saudara. Sama-sama manusia, tetapi berlainan jenis. Karena apa, saudara? Karena ada kecenderungan manusia ingin menikah dengan sesama jenis. Di akhir zaman ini bukannya banyak, saudara. Banyak mereka yang ingin menikah. Mereka menyukai sesama jenis. Balik lagi seperti pada saat peristiwa Sodom dan Gomora, di mana Tuhan murka dan membinasakan mereka semuanya. Oleh karena itu sekali lagi, poin yang ketiga adalah berlainan jenis. Mengapa kemudian, saudara, Adam ini dicarikan Tuhan, diambilkan tulang rusuknya, kemudian dibentuk menjadi manusia yang berlainan jenis, yaitu Hawa atau wanita, saudara, atau perempuan. Tuhan tidak menciptakan Adam yang lain lagi. Tuhan tidak menciptakan Adam atau manusia yang sama jenisnya lagi, saudara. Tapi Tuhan menciptakan, mengambil tulang rusuk, bukan menciptakan, mengambil tulang rusuk Adam, kemudian membentuk tulang rusuk itu menjadi manusia yang berlainan jenis, yaitu wanita, saudara. Itu yang paling penting, saudara. Kemudian yang keempat, ini yang keempat. Ini sangat penting sekali, saudara. Yang keempat ini sama-sama kepercayaan yang dianutnya, sama-sama agamanya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mengapa Abraham pada saat itu ya. Jadi kisahnya Abraham ini ingin mengambil seorang istri bagi anaknya yang bernama Ishak. Sehingga Abraham memerintahkan Abraham memerintahkan hambanya yang dipercaya untuk pergi ke daerah leluhurnya.
daerah leluhurnya di Mesopotamia atau Irak pada zaman ini, di mana Abraham tinggal dulu sebelum diminta Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya, tanah leluhurnya. Abraham meminta pelayannya untuk mengambil seorang istri bagi Ishak di tanah leluhurnya, karena Abraham tahu dengan persis bahwa leluhurnya di sana adalah memiliki kepercayaan yang sama yang dianut oleh Abraham, saudara. Mengapa? Tuhan juga melarang namanya kawin campur, kawin beda agama ini, saudara. Karena ini akan menimbulkan masalah yang serius di dalam kehidupan pasangan hidup itu, saudara. Di dalam Ulangan 7 ayat 34, Tuhan dengan tegas begini berfirman, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Nah, ayat 4-nya begini, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki akan menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain dalam huruf kecil, Allah yang tidak dikenal oleh bangsa Israel pada zaman itu, saudara. Ini menjadi poin penting yang harus kita pertimbangkan. Jadi pasangan hidup yang harus kita cari adalah pasangan hidup yang sama-sama kepercayaannya, saudara. Agar apa? Agar kita tidak menyimpang, atau anak-anak kita, keturunan kita nantinya itu tidak menyimpang kepada Allah-Allah lain dalam huruf kecil, Allah-Allah yang tidak dikenal oleh leluhur kita, oleh kita dan leluhur kita. Itu, saudara, sudah di-warning oleh Tuhan. Tuhan sangat melarang namanya perkawinan campur ini. Dan ini menjadi pertimbangan yang harus kita ambil ketika kita ingin mencari yang namanya pasangan itu. Amin, saudara. Amin, saudara, siap? Berat, saudara. Berat memang. Karena kita di negeri yang namanya minoritas seperti ini, mencari pasangan hidup yang sama-sama kepercayaannya memang suatu hal yang tidak mudah. Tapi kalau kita minta yang namanya hikmat, Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan kirim itu yang namanya pasangan hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan yang Anda mau, saudara. Amin. Pasangan hidup yang sesuai dengan kepercayaan yang Anda anut. Haleluya, haleluya. Kemudian yang kelima, sepadan, sama-sama bisa saling menolong. Jadi Hawa Tuhan berikan kepada Adam agar bisa sama-sama saling menolong. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh Adam sendirian, oleh yang namanya pria itu sendirian. Pria perlu wanita, saudara. Pria ini begitu, walaupun kelihatannya kekar, kelihatannya kuat, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh yang namanya pria, yaitu yang namanya pertimbangan. Oleh karena itu perlu yang namanya wanita untuk menolong di dalam menolong dan melengkapi di dalam mengarungi kehidupan ini. Itu, saudara, yang Tuhan mau. Amin. Amin, saudara. Kemudian setelah sepadan, sekarang pasangan yang seimbang. Ya, pasangan yang seimbang. Seimbang itu artinya setara, saudara. Tidak jomplang. Tidak jomplang. Kalau saudara ada di dalam sebuah ayunan, artinya setara itu ya jumlah-jumlah dikit lah. Tapi setara, seimbang. Tetap seimbang. Jadi jangan jomplang, saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini. Dengan tegas firman Tuhan ini mengatakan begini, saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14, firman Tuhan mengatakan demikian. Anda adalah orang-orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan coba-coba mencari pasangan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah menegaskan demikian. Apa persamaannya antara Kristus dengan beliau? Di dalam 2 Korintus 6 ayat 15.
Saudara, beliau adalah Allah-Allah lain, Baal, Allah yang tidak saudara kenal. Tapi saudara sudah kenal sejak kecil. Saudara sudah dipilih untuk menjadi umat Kristus. Percaya kepada Kristus Juru Selamat manusia. Ini saudara yang paling penting, poin yang paling penting sebelum saudara mengambil keputusan untuk mencari pasangan hidup. Yaitu harus sama atau setara imannya. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Ini hal yang tidak mudah juga saudara. Oleh karena itu banyak mereka beberapa kasus dari pasangan hidup. Mereka mencoba. Mereka coba-coba saudara. Mereka coba-coba untuk hal ini. Saudara tahu, ketika saudara mengenal Yesus, saudara berada di dalam area terang. Sedangkan orang di luar Kristus adalah berada di dalam area gelap. Nah, ini jelas pemisahnya, sangat jelas pemisahnya. Sehingga Tuhan katakan begini, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Saudara pernah melihat terang dan gelap bersatu? Tidak ada yang abu-abu, saudara. Semua harus jelas, tegas. Terang ya terang, gelap ya gelap. Saudara berada dalam terang. Sementara pasangan saudara berada dalam area yang gelap, yang belum mengenal Tuhan. Atau masih mengenal Allah-Allah lain dalam tanda petik Allah-Allah kecil. Maka tidak akan mungkin bersatu, saudara. Tidak akan mungkin bersatu. Padahal tujuan pasangan hidup ini adalah bersatu di dalam langkah kehidupan ini. Bukankah begitu, saudara? Jadi saudara jangan coba-coba ini. Karena kalau coba-coba, saudara, akan bermasalah pernikahan saudara nantinya. Ini banyak kasus seperti saya katakan tadi. Mereka coba-coba begini. Siapa tahu nanti, dikatakan siapa tahu, saudara. Siapa tahu nanti pasangan saya ajak untuk mengenal Tuhan nanti. Setelah menikah saya akan ajak pasangan saya atau calon suami istri saya nanti untuk mengenal Tuhan. Tetapi saudara, faktanya apa yang terjadi? Mereka justru meninggalkan Tuhan. Mereka justru meninggalkan terang. Harusnya terang itu bisa menerangi yang gelap. Tetapi yang terjadi malah saudara meninggalkan terang. Mereka meninggalkan terang dan menuju gelap. Sehingga saudara melupakan Tuhan yang saudara kenal sejak kecil. Amin, saudara. Ini saudara harus Anda pertimbangkan. Jangan sampai ini terjadi. Ini pertimbangan pokok, pertimbangan yang utama. Karena kalau tidak demikian pernikahan saudara akan sangat bermasalah. Saudara akan sangat benar-benar kehilangan arah. Sehingga saudara pasti akan meninggalkan Tuhan. Finalnya saudara pasti akan meninggalkan Tuhan. Dari sekian banyak pasangan yang berbeda agama. Banyak mereka yang meninggalkan Tuhan. Mereka berpindah kepada kegelapan. Mereka berpindah kepada area gelap. Meninggalkan Tuhan yang mereka kenal. Ini saudara yang harus menjadi kewaspadaan sendiri. Dalam pertimbangan apa yang kita harus pertimbangkan dan kita putuskan untuk menjadi pasangan hidup. Di dalam iman yang sama, ini tidak, saya tegaskan sekali lagi, dalam iman yang sama ini saudara, tidak ada unsur suku dan ras. Memang ada beberapa pernikahan yang sedikit mengalami kesulitan. Ketika apa saudara? Ketika mereka berbeda suku, mereka berbeda ras. Karena mereka juga berbeda latar belakangnya, habit atau kebiasaannya. Mereka berbeda mungkin dalam segala cara, dalam segala banyak hal. Karena memang latar belakang mereka juga berbeda. Nah, pada saat dipersatukan, ini biasanya kalau mereka yang berbeda suku akan sedikit mengalami suatu surprise atau keterkejutan. Semacam sebuah kekagetan ya. Karena apa? Mereka berbeda kebiasaan, saudara. Suku A dengan suku B. Tapi ini bisa diminimalkan, saudara. Diminimalisir ketika satu
yang menjadi inti, yaitu sama imannya ini saudara pegang. Ini bisa dibangun secara perlahan-lahan. Persamaan dan kesatuannya. Yang penting dulu adalah sama imannya, saudara. Itu hal yang paling penting. Kemudian yang kedua, setara atau seimbang dengan roh atau spirit dan pelayanannya. Nah, ini saudara, ini penting juga. Sepertinya kelihatannya sepele, saudara. Spirit dan pelayanan ini kelihatannya sepele, tapi ini harus seimbang atau setara. Karena tidak mungkin saudara bergereja. Artinya dalam satu gereja, saudara tidak mungkin melayani Tuhan, saudara tidak mungkin bergereja di satu gereja sementara pasangan Anda bergereja di gereja yang lain atau denominasi yang lain. Ini harus dilakukan namanya kesepakatan dulu. Saudara dan pasangan saudara akan melayani di gereja mana. Karena kalau tidak demikian, saudara, ini akan sangat mempengaruhi nanti kehidupan keluarga saudara. Mungkin anak-anak saudara akan bingung. Si papa ke sana, si mamanya ke sana, ke gereja sana. Dia akan bingung, saudara. Sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan roh yang tidak sehat di dalam kehidupan anak-anak saudara. Harus sama roh atau spirit dan pelayanannya. Di dalam satu gereja harus sama-sama melayani dalam satu gereja. Sehingga roh yang didapat, sehingga roh yang tumbuh akan juga sama-sama di dalam satu spirit. Itu saudara yang penting. Jadi dalam seimbang adalah seimbang dalam iman dan seimbang dalam spirit dan pelayanannya, saudara. Nah, saya akan tambahi ini di luar kebenaran Alkitab, saudara ya. Tapi ini adalah pengamatan dari beberapa kasus. Pengamatan dari beberapa kasus di mana mereka yang tidak setara dalam status sosial. Jadi ini penting juga, setara dalam status sosial. Karena kalau saudara melakukan pernikahan, melangsungkan pernikahan, itu kan menyatukan keluarga. Ketika keluarga saudara berada di status di sini, sementara pasangan saudara di status sosial yang sangat jauh dari kehidupan saudara, maka ini suatu perkara yang tidak mudah, saudara. Ini yang sering terjadi cekcok, ini sering terjadi pertengkaran, hal-hal yang kecil. Karena apa? Saudara begitu memasuki keluarga pasangan saudara yang begitu jauh status sosialnya, saudara akan merasa minder, merasa kecil hati, dan sebagainya, saudara. Saudara merasa tidak welcome, tidak bisa diterima mungkin, atau saudara sendiri tidak bisa menerima suatu suasana, suatu kondisi kehidupan keluarga dari pasangan saudara itu. Sehingga saudara merasa tertekan, pasti merasa tertekan. Kalau sudah begitu, saudara akan sering merasa uring-uringan, saudara akan sering uring-uringan, saudara akan sering kesal dan sebagainya. Ini jangan dianggap remeh, saudara. Status sosial ini jangan dianggap remeh. Karena apa? Karena tidak mudah, saudara, mengadaptasi status sosial satu ke status sosial strata lainnya. Tidak mudah. Tapi asal ada komitmen, saudara harus punya komitmen dengan pasangan saudara. Saudara harus keluar dari lingkungan keluarga saudara, sama-sama membangun sebuah keluarga yang baru. Jadi jangan tinggal katakanlah di rumah mertua, katakanlah di tempat keluarga pasangan saudara, saudara akan semakin tertekan di sana. Saudara bangun keluarga baru, bangun suasana baru, mulai dari nol. Itu kesepakatan yang harus saudara ambil, saudara. Sehingga masalah-masalah demikian bisa juga diminimalkan. Itu, saudara, amin. Karena tidak mudah, pernikahan itu tidak mudah, banyak hal yang dipersatukan. Tapi ketika Anda sudah mau mulai menerima perbedaan, kekurangan saudara, disitulah namanya dipersatukan di dalam Kristus. Amin. Amin, saudara. Jadi status sosial, setara dalam status sosial itu juga perlu dipertimbangkan. Banyak hal lain lagi, saudara. Tapi itu yang paling penting bagi kita pada pagi hari ini.
Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati saudara agar saudara dapat mencari atau menemukan pasangan hidup yang sepadan dan seimbang. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati.